Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Hai guys, kita berjumpa lagi. Kali ini aku terpanggil untuk ngereading satu tema tertentu ya guys. Di sini kuat energinya, aku mau ngereading mengenai adanya orang ketiga dalam hubungan. Jangan biarkan orang ketiga merusak hubunganmu. Karena di sini aku merasakan kuat energinya, ada orang ketiga yang mencoba untuk merusak hubunganmu. Nah, siapa aja orang ketiga ini ya guys ya yang mencoba untuk merusak hubunganmu? Mari kita lihat di sini ya situasi atau kondisi serta energinya dengan menggunakan deck berikut ini, dan kita akan mengambil pesannya message from the universe for you dengan deck yang ini. Oke. Sekarang kita lihat dulu ya situasi atau kondisi serta energi dari orang ketiga yang mencoba untuk merusak hubunganmu ya. Maka jangan biarkan orang ketiga merusak hubunganmu ya guys. Karena di sini aku merasakan ya bahwa di antara kalian sedang mengalami kendala, konflik, permasalahan dalam hubungan, di mana hadirnya orang ketiga yang mencoba untuk merusak hubunganmu ya. Entah itu hubungan dengan pasangan, entah itu hubungan dengan partner kerja ya. Oke. Wow, di sini ada The Lovers. Langsung keluar card The Lovers ya guys ya. Dimana di sana ada 3 orang. Pas banget ya. Dengan temanya mengenai orang ketiga. Next ada Knight of Cups. Ada The Emperor. Oke, ada Nine of Swords. Ada Princess of Cups. Ada The Whale. Ada Four of Cups. Ada Princess of Wands. Ada Ten of Wands. Ada Princess of Wands. Oke. Ini dia tebaran cards buat kamu-kamu ya yang kali ini terpanggil atau tertarik untuk menonton atau melihat readingan berikut ini ya guys ya. Ini readingan buat kamu-kamu yang resonate dengan situasi atau kondisinya ya. Jika resonate, kamu bisa simak ya. Kalau tidak resonate, bisa skip atau boleh juga nyimak untuk menambah wawasan ya. Boleh ya guys ya, silahkan. Oke, sekarang kita akan mulai reading ya. Jangan biarkan orang ketiga merusak hubunganmu, karena di sini kuat energinya. Aku merasakan bahwa memang hadirnya orang ketiga di dalam hidupmu ini ya membuat kehidupanmu itu menjadi berbeda daripada sebelumnya ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh The Lovers ya. Hadirnya orang ketiga dalam hubunganmu ya. Pada awalnya mungkin hubunganmu ini romantis ya guys ya, atau baik-baik saja, fine-fine saja, tidak banyak masalah, tidak ada masalah ya.
atau hubungan kamu ini dengan pasangan rukun, damai, adem ayem aja ya. Namun setelah hadirnya orang ketiga ini ya, mulai ada permasalahan-permasalahan yang muncul ya guys ya. Mulai ada something yang tidak beres, ada sesuatu yang mana auranya itu berbeda. Aku merasakan bahwa kamu udah punya feeling ya, kamu udah punya feeling, punya firasat bahwa orang ketiga ini datang untuk merusak atau menghancurkan hubunganmu dengan pasangan ya. Ini buat kamu yang sudah berpasangan ya guys ya, udah get married, having commitment, atau kalian yang masih dalam masa pengenalan untuk ke jenjang yang lebih serius ya. Di sini tiba-tiba saja ada hadir orang ketiga ya. Ada hadir orang ketiga, di mana orang ketiga ini mencoba masuk ke hubungan kalian ya. Orang ketiga ini berusaha untuk memisahkan kalian ya guys ya, agar kalian terpecah belah ya, agar hubungan kalian itu jadi renggang ya. Orang ketiga ini membuat hubungan kalian menjadi renggang sepertinya di sini ya guys ya. Tujuannya untuk memisahkan kalian ya. Siapa orang ketiga ini? Nah, di sini terbaca bahwa orang ketiga ini bisa jadi adalah orang luar, eksternal ya. Orang luar atau extra persons, atau seseorang yang berasal dari luar ya, bukan anggota keluarga ya. Ini ada beberapa versi ya guys ya. Versi pertama, orang ketiga ini adalah orang luar, cewek atau cowok tentunya ya guys ya, yang mana orangnya ada yang masih muda, ada juga yang sepantaran dengan kalian ya. Orangnya lumayan cantik atau cakep gitu ya guys ya. Kalau cewek, kalau cowok ganteng, cakep ya. Dia ini ya, beberapa dari dia itu orangnya suka dandan ya, atau berpenampilan trendy lah istilahnya begitu ya guys ya. Kemudian ada juga orang ketiga ini berasal dari anggota keluarga ya, internal person ya guys ya. Bisa itu orang tua sendiri, mertua, atau ipar, kakak ipar, adik ipar gitu ya guys ya, yang mana masih ada hubungan ya, ada bonding, ada hubungan keluarga, atau masih ada family bonding ya. Bisa juga sepupu ya, sepupu jauh, sepupu dekat ya. Nah, seperti itu. Ada juga orang ketiga yang mana itu adalah partner kerja ya, teman sekerja, teman sekantor ya, yang mana ingin merusak hubungan baik kalian, yang mana ingin merusak hubungan kamu dengan bos atau atasan kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi bervariasi ya, karena ini banyak sekali energi yang masuk ke sini ya. Karena di sini banyak sekali energi ya, energi banyak orang, yang mana ini adalah general reading ya guys ya. Jadi setiap orang itu masing-masing memiliki persoalan yang berbeda-beda, namun dengan tema yang sama, yaitu hadirnya orang ketiga yang ingin merusak hubungan kalian ya, hubungan kamu ya, kamu dengan pasangan atau kamu dengan partner kerja ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Kamu dengan pasangan atau kamu dengan atasan ya, ingin direnggangkan ya hubungannya ya, ingin dirusak ya, agar kamu tuh nggak dekat-dekat lagi, agar kalian satu sama lain itu mulai cuek ya, atau satu sama lain itu mulai ilfeel, mulai nggak memiliki perasaan lagi ya. Itu tujuan dari orang ketiga ini ya guys ya. Aku merasakan ya bahwa orang ketiga ini pada awalnya baik ya guys ya, dan kamu ya tidak menyangka bahwa orang ketiga ini bisa menjadi duri dalam daging ya istilahnya ya, menjadi seseorang yang bisa membuat masalah onar, membuat konflik di antara kamu dan pasangan, atau di antara kamu dengan atasan kamu ya guys ya. Nah, di sini pada awalnya ya, orang ketiga ini sangat baik ya guys ya. Dia suka menawarkan bantuan atau pertolongan ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Knight of Cups ya. Pada awalnya dia itu sangat baik ya. Karena orangnya bermuka dua ya guys ya. Jadi jangan kaget ya kalau kamu tahu aslinya dia tuh sangat jahat sekali ya. Tapi ketika kamu nggak tahu ya aslinya kayak apa, dia tuh sangat baik banget ya. Dia
menawarkan bantuan ya pada awalnya untuk bisa masuk ke hubungan kalian. Itu nggak sembarangan, dia pakai taktik, pakai teknik ya, pakai cara, pakai strategi gitu loh guys ya. Jadi pada awalnya dia suka menawar-nawarkan bantuan ya, memberikan pertolongan. Oleh karena itu kamu harus hati-hati ya guys ya, kalau ada orang ketiga, orang lain selain pasangan kamu, orang lain selain atasan kamu gitu ya, atau seseorang yang memiliki relasi atau hubungan dengan kamu ya, mencoba untuk masuk ke dalam hubunganmu itu, dia berbaik-baik ya, suka nolong, suka membantu tanpa diminta ya, tanpa disuruh ya, datang dengan sendirinya ya, dan dia mencoba untuk memberikan pelayanan yang baik ya guys ya. Kenapa? Supaya kalian berdua itu ya percaya ya, memberikan kepercayaan kepada dia ya guys ya, agar dia itu bisa masuk ke dalam hubungan kalian. Nah, seperti itu ya. Nanti ketahuan jahatnya kayak apa. Nggak mungkin dia menampilkan aslinya dirinya itu seperti apa ya guys ya. Tentunya dia harus berpura-pura dulu ya, memakai taktik ya, strategi agar kalian tuh percaya gitu ya guys ya. Biasanya orang yang menusuk kita dari belakang itu adalah orang terdekat kita. Jangan kaget ya, orang yang sudah kita percaya ya, atau orang yang mana itu sudah kita pikir bahwa dia itu baik, yang kita rasa bahwa dia ini adalah orang yang bisa dipercaya atau diandalkan, kayak gitu ya guys ya. Jadi dia ini kayak memberikan suatu kenyamanan ya, atau dia ini seperti memberikan pelayanan, melayani kamu dan pasangan kamu ya, atau orang terdekat kamu ya, memang sengaja ya, agar kamu tuh nggak curiga ya guys ya, kalau dia ini memiliki niat lain atau niat tertentu ya, atau niat terselubung ya. Jadi seperti itu cara mainnya ya guys ya. Jadi bukannya langsung ngerebut pasangan kamu atau langsung membuat hubungan kamu pecah, tidak ya guys ya. Tidak langsung seperti itu, tapi pakai taktik, pakai strategi kayak gitu ya guys ya. Dia suka menawarkan pertolongan atau bantuan berbaik-baik gitu. Jadi kamu harus hati-hati sama seseorang yang suka berbaik-baik ya, tanpa kamu minta, tanpa request ya. Dia datang berbaik-baik gitu ya guys ya, bukannya bermaksud untuk berburuk sangka, tidak. Tapi kebanyakan ya orang yang ingin menjatuhkan kita, atau orang yang ingin membuat kerusakan dalam suatu hubungan gitu ya guys ya, dia masuknya dengan cara halus ya, untuk mendapatkan kepercayaan kamu terlebih dahulu ya, agar kamu tuh percaya kepada dia, sehingga kamu tuh curhat gitu ya, sehingga kamu itu membuka story kamu ya, privacy, hal yang bersifat personal gitu, yang hal yang lebih detail yang ingin dia ketahui. Memang itu ya cara dia untuk bisa memperoleh informasi ya, agar dia tahu kelemahan kamu tuh apa ya, kekurangan kamu tuh apa ya. Jadi kamu jangan sembarang curhat atau cerita ya, walau kamu udah percaya dengan seseorang, dia adalah teman kamu, sahabat kamu sendiri ya guys ya, bukan berarti kamu membuka habis story kamu sampai detail ya, personal story kamu ya, kemudian hal-hal yang privacy, yang secret ya, ceritakan ya kepada dia. No ya guys ya, itu bisa menjadi bumerang buat kamu ya, senjata makan tuan jadinya ya suatu hari nanti ya, kalau dia sudah menjalankan aksinya, sudah menjalankan misinya, sudah ketahuan aslinya dia kayak apa, sudah mulai beraksi dia ya, itu bisa jadi bumerang buat kamu ya guys ya. Karena ya dia mendekati kamu itu, berbaik-baik dengan kamu atau pasangan kamu, itu ada niat tertentu gitu loh guys ya. Jadi bijaksanalah dalam menyikapi kebaikannya ya guys ya. Jadi kamu jangan sampai ya hanya dengan kebaikan yang dia berikan atau dia kasih ke kamu, lalu kamu langsung blak-blakan atau secara gamblang membuka story-story kamu, curhat-curhat, sedikit-sedikit ada masalah curhat ke dia, sedikit-sedikit ada problem dengan pasangan curhat ke dia ya. Itu akan mempermudah dia ya untuk menghancurkan hubungan kamu ya guys ya, karena dia tahu storynya kamu, kelemahan kamu apa, kayak gitu loh guys ya. Jadi
alangkah baiknya kalau hal yang detail, yang secret, yang privacy, yang personal itu lebih baik simpan sendiri bersama dengan pasangan ya. Orang yang kamu tahu luar dalamnya kayak apa gitu loh guys ya, istilahnya kamu tahu gitu ya, benar-benar tahu ya, benar-benar terpercaya nih orang. Nah, jangan sampai kamu membuka story dengan orang yang baru kenal atau orang yang berbaik-baik sama kamu tanpa kamu minta gitu ya. Jadi kamu harus berhati-hati sebetulnya dengan orang-orang yang berbaik-baik sama kamu tanpa kamu minta gitu ya guys ya. Dia berbaik-baik dengan susah payah dia memberikan pelayanan ya, memberikan kebaikan gitu ya guys ya. Karena bisa jadi itu ada udang di balik batu ya guys ya. Ada keinginan niat tertentu ya, maksud atau tujuan tertentu di belakangnya yang mana kamu tidak tahu itu ya guys ya. Jadi dia sengaja untuk menawarkan bantuan, menawarkan sesuatu berbaik-baik dengan kamu karena dia ingin lebih dekat dengan kamu dan pasangan kamu, sehingga kamu dan pasangan kamu itu cerita ke dia atau memberikan info yang dia inginkan ya. Nah, dengan begitu dia bisa tahu kelemahan kalian apa ya, kelemahan kamu tuh apa, kayak gitu ya guys ya, sehingga dia bisa masuk ya dan bisa mengobok-obok atau membuat hubungan kamu jadi renggang kayak gitu, karena dia udah tahu kelemahan kalian apa ya, kelemahan kamu berdua tuh apa, udah tahu ya, sehingga mudah bagi dia untuk bisa mengacaukan hubungan kalian. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kalian harus berhati-hati. Walaupun ya orang ketiga ini adalah orang terpercaya ya, anggota keluarga kalian sendiri ya. Jadi saran aku kalian jangan banyak cerita ya hal-hal yang bersifat privacy kalian ya, yang mana itu adalah secret atau sesuatu yang sangat personal yang mungkin hanya kamu dan pasangan yang tahu itu gitu loh guys ya. Jangan kamu beberkan, jangan kamu ceritakan kepada orang-orang meskipun itu adalah sahabat kamu sendiri, bahkan ya sepupu kamu sendiri ya, saudara kamu sendiri ya guys ya. Karena kita nggak tahu kan hati orang seperti apa ya. Kita nggak tahu kan ya, walaupun kita punya bonding ya dengan seseorang yang menjadi orang ketiga ini ya guys ya, punya ikatan keluarga gitu, family bonding ya, kita tidak tahu gitu ya, kalau dia toksik kan bisa berabe ya guys ya. Jadi toksik, perilaku toksik, orang toksik ini bisa berasal dari mana aja, bisa berasal dari orang luar ya, external person, external people ya, bisa juga berasal dari internal, dari dalam, internal persons, internal people ya guys ya. Kita nggak tahu ya, hati orang nggak tahu ya guys ya, walaupun itu adalah orang yang kita percaya sendiri ya guys ya. Orang tua misalnya kan, orang tua kan orang yang sangat kita percaya kan ya guys ya. Tapi kalau orang tua nggak setuju dengan pasangan kita, itu lain cerita lagi ya kan. Nah, mungkin orang tua terbiasa tahu ya tabiat anaknya kayak apa gitu ya kan guys ya, kelebihan dan kekurangan anaknya apa, orang tua tuh tahu gitu ya. Yang nggak masalah sih ya. Tapi kalau misalnya orang tua nggak setuju dengan hubungan kamu gitu ya, nah ingin menyingkirkan pasangan kamu ya, mungkin akan dibuat percikan api yang mana itu bisa membuat kalian jadi renggang hubungannya gitu ya kan. Jadi sebaiknya kalau ada masalah selesaikan dengan pasangan ya. Jangan sampai dikit-dikit ngadu ke ortu. Ya mending ortunya mendukung kalian berdua. Kalau ortunya salah satu aja, kalau ortunya mendukung salah satu dari kalian aja gimana? Nah, itu nanti bisa memunculkan masalah, jadinya tidak fair. Makanya banyak kan menantu yang bermasalah dengan mertuanya gitu kan. Kalau orang tua sih pro aja kan ke anak gitu kan. Juga ada juga orang tua yang agak toksik ke anaknya ya, karena anaknya tidak mau menurut apa kata orang tuanya gitu kan. Ada juga seperti itu, misalnya pengen dijodohkan dengan si A, anaknya malah senang sama si B gitu kan. Orang tuanya kan jadi tidak setuju dengan B ini gitu kan. Nah, akhirnya kan dibuat-buat cerita atau story ya, dibikin drama gitu ya, biar anaknya sama si B ini rusuh kayak gitu kan. Ada juga yang seperti itu loh guys ya, story-nya ya. Itu kenapa ya guys ya, kalau ada masalah sebaiknya coba selesaikan secara dewasa ya, secara pribadi dengan pasangan. Jangan kalau apa-apa sedikit-sedikit ngadu ke orang tua gitu ya guys ya.
mending kalau orang tuanya itu mendukung kalian berdua ya. Kalau tidak gitu kan, kalau orang tuanya menyimpan rasa ketidaksukaan gitu ya dengan menantunya ya, atau dengan pasangan kamu yang mana orang tua sebenarnya tidak suka atau tidak setuju atau tidak merestui ya, kan jadi berabe itu ya. Nah, itu kalau misalnya keterlibatan orang tua ya, atau keterlibatan dari orang dalam ya. Kalau dari orang luar itu gampang ya, lebih mudah ya guys ya, karena orang luar itu agak sulit masuk ke dalam hubungan ya, dalam hubungan kita yang berpasangan, kita yang sudah berpasangan misalnya ya, itu orang luar agak sulit untuk masuk ya, kecuali kalau kita mengizinkannya gitu. Kalau orang dalam, orang yang mana itu adalah saudara kita ya, orang tua kita, itu lebih mudah masuk ke dalam hubungan kita ya, karena mereka kan keluarga kita ya, kita punya family bonding kan. Nah seperti itu ya guys ya. Kalau orang luar kita bisa membuat batasan, kita bisa set boundaries ya, tidak semua orang luar itu bisa masuk ke dalam dunia kita kan ya. Jadi kita bisa lebih selektif lagi gitu loh guys ya, hanya sebatas teman, hanya sebatas sahabat, boleh di depan pintu atau boleh di depan pagar gitu lah istilahnya ya, nggak bisa masuk lebih jauh, kita sendiri yang membuka atau menutup pintunya gitu loh guys ya. Nah kalau misalnya di dalam lingkungan keluarga itu nggak ada pintu-pintuan ya, ibarat kata ya, kita harus punya ruangan privacy, ruangan pribadi, ruangan sendiri bersama dengan pasangan ya, selain ada ruangan keluarga kayak gitu loh guys ya. Karena kan kita tidak tahu niatnya keluarga apa, anggota keluarga niatnya ke kita tuh apa ya. Kalau baik sih nggak masalah ya. Nah dikhawatirkan kan kalau sebaliknya gitu kan, hati orang siapa yang tahu, apalagi ipar loh guys ya, ipar itu orang luar ya, orang luar yang mencoba untuk masuk, memiliki ikatan atau bonding dengan family kita ya. Itu termasuk external people sih, external person ya, tapi dia berusaha untuk punya bonding gitu ya guys ya. Kalau ipar baik sih nggak masalah, no problem ya. Tapi kalau sebaliknya gitu ya guys ya, pengen menggait pasangan kita atau pengen merusak hubungan kita ya, karena kecemburuan mungkin, karena iri, karena sirik, nah itu bisa menghancurkan ya guys ya, menghancurkan hubungan kita. Jadi harus hati-hati ya. Kalau saudara toksik ada juga ya guys ya, mungkin saudara nggak suka dengan pasangan kita, atau saudara merasa iri ya, mungkin pasangan kita lebih mapan atau pasangan kita memiliki sesuatu yang lebih kayak gitu kan guys ya. Nah, tapi di sini kita pun juga harus lebih bijaksana lagi juga ya guys ya. Kita harus tahu pasangan kita itu tipenya seperti apa, orangnya kayak apa ya. Jadi kita harus fair, harus adil juga ya. Nggak bisa kita berpihak pada salah satunya ya. Kalau bisa kita itu ya harus ada di tengah-tengah ya, harus fair ya. Atau kita lebih melihat pada kebenaran ya. Kebenaran itu nggak bisa dimanipulasi ya guys ya, suatu saat pasti akan terbongkar, suatu saat kebenaran itu pasti akan muncul ke permukaan gitu ya guys ya. Jadi kita sambil menunggu kebenaran, kita harus netral dulu ya guys ya, karena kan lidah tidak bertulang, jadi kan orang bisa berdusta atau berbohong ya, tidak peduli apakah dia punya bonding sama kita atau tidak gitu kan ya. Jadi kita harus lebih bijaksana, sabar, dan bersikap netral terlebih dahulu sambil menunggu kebenarannya seperti apa, baru kita bisa memutuskan, baru kita bisa mengambil tindakan. Nah seperti itu ya guys ya. Kita juga nggak bisa terlalu berpihak kepada pasangan kalau misalnya pasangan ini salah ya, atau berbuat salah, seperti itu ya guys ya. Dan kita juga tidak bisa berpihak kepada family kita, hanya kita punya bonding ya, padahal family kita ada yang berbuat salah. Nah nggak bisa juga ya, jadi kita harus berada di tengah-tengah, netral ya guys ya, netral ya, untuk melihat kebenaran yang sebenar-benarnya, karena kebenaran itu suatu saat akan muncul ke permukaan ya, dan kita akan melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Disitulah baru kita bisa mengambil keputusan dengan melihat kebenaran yang sebenar-benarnya ya. Jadi di sini pesannya kamu harus bersikap lebih bijaksana lagi ya guys ya. Nah, untuk orang ketiga ini ya guys ya, aku merasakan kuat energinya orang ketiga ini ya, memiliki karakter di mana dia ini adalah seorang controller ya guys ya. Dia ini suka mengendalikan orang lain ya, entah itu mengendalikan kamu atau mengendalikan pasangan kamu ya guys ya. Mungkin kamu posisinya adalah menantu, atau posisinya adalah seorang suami atau seorang istri ya guys ya. Di sini dia ingin mengendalikan, iya.
karakter kuat dia itu pengendali ya guys ya. Dia ingin mengendalikan kamu atau pasangan kamu agar menurut apa maunya dia gitu ya guys ya. Nah, mungkin untuk memisahkan kamu atau untuk memilih pasangan kamu ya, yang mana yang cocok untuk menjadi pasangan kamu, yang mana kamu harusnya berpasangan dengan ini, jangan dengan itu, gitu loh guys ya. Jadi dia ingin mengendalikan. Nah, seperti itu ya guys ya. Saran aku, kamu harus menjadi dirimu sendiri ya. Jangan sampai kamu dikendalikan oleh seseorang. Walaupun itu adalah seseorang yang memiliki family bonding dengan kamu. Tapi kamu tetap mesti punya pendirian ya guys ya. Jangan pelin-pelan. Jangan kamu bimbang, jangan kamu bingung. Belajarlah untuk lebih dewasa ya guys ya. Dalam memutuskan segala sesuatu itu kamu harus bisa. Itu berasal dari dirimu sendiri. Karena apa? Yang menanggung risiko atau akibat dari suatu keputusan itu adalah kamu. Yang menjalani hubungan itu adalah kamu, bukan orang lain, bukan orang ketiga ya guys ya. Nah, seperti itu. Oke? Jadi kamu di sini harus bisa memimpin dirimu sendiri. Kamu juga harus bisa memimpin pasangan kamu. Kalau kamu pria ya, kalau kamu laki-laki kamu harus tegas, kamu harus bisa memimpin pasangan kamu dan orang-orang di sekitar kamu juga ya, termasuk keluarga besar kamu ya. Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh terpengaruh ya guys ya. Seorang pemimpin harus netral terlebih dahulu ya. Tidak boleh terpengaruh, terprovokasi atau terhasut oleh kata-kata si A, si B, si C. Tapi dia wajib untuk mendengarkan apa yang disampaikan A, apa yang disampaikan B, apa yang disampaikan C, tampung terlebih dahulu ya. Kemudian cari tahu kebenarannya seperti apa, baru bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, itu bagi kamu cowok ya, laki-laki yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga ya. Jadi jangan sampai terhasut, nanti family atau keluarga besarnya atau orang tuanya atau saudaranya bilang A, B, C, D. Nanti istrinya bilang D, E, F, G. Kan beda ya guys ya. Nah, bingung kan, bikin bingung kan. Tampung aja dulu keduanya ya, netral. Kalian harus ada, kamu harus berada di titik tengah ya. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Ya, karena semuanya, karena kedua-duanya sangat penting bagi kalian. Karena kedua-duanya itu penting buat kamu ya. Satu sisi pasangan, satu sisi orang tua. Satu sisi pasangan, satu sisi saudara ya. Kedua-duanya sangat penting. Jadi kamu harus netral gitu ya guys ya. Dan ikutilah kata hatimu untuk mencari tahu kebenarannya. Setelah kamu menemukan kebenarannya, baru kamu bisa memutuskan tindakan apa yang terbaik yang bisa kamu ambil untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan dalam hubunganmu. Nah, kayak gitu ya guys ya. Jadi ada seseorang ya, orang ketiga ini berusaha untuk mengendalikan, mengambil kendali, mengambil alih kendalimu ya, untuk mempengaruhi kamu atau pasangan kamu untuk mengikuti apa maunya dia gitu ya guys ya. Jadi di sini sarannya ya, belajarlah untuk bisa mengendalikan diri sendiri, mengendalikan situasimu sendiri, mengendalikan hidupmu sendiri. Ambil kontrol atas hidupmu sendiri ya. Jangan sampai orang lain yang mengontrol atau memegang kendali kehidupanmu atau dirimu ya guys ya. Nah, seperti itu. Oke, beberapa dari kamu ya, aku merasakan ada yang dikejar-kejar oleh rasa takut ya guys ya. Rasa takut, ketakutan ya. Dimana kamu ini kayak dituntut ya. Dituntut untuk melakukan sesuatu apa yang orang ketiga ini mau gitu loh guys ya. Dikejar-kejar itu mungkin secara verbal atau lisan ya, omongannya itu ya. Dia menginginkan sesuatu dari kamu atau menuntut sesuatu dari kamu ya. Sehingga di sini posisinya beberapa dari kamu itu tidak tenang ya guys ya. Mungkin karena kepikiran perkataannya ya, mungkin kamu terpikirkan apa yang dia sampaikan gitu ya guys ya. Ini orang ketiga ini membuat kamu tidak tenang ya guys ya. Kamu selalu kepikiran, bahkan ada yang overthinking juga ya. Orang ketiga ini kan mencoba untuk mengendalikan kamu. Ya jelas dia selalu mengejar-ngejar kamu untuk mau ikut atau mau tunduk atau mau melakukan apa yang dia mau gitu loh guys ya. Jadi kayak diteror lah istilahnya kamu itu ya. Diteror sama orang ketiga ini ya guys ya. Atau sebaliknya vice versa. Pasangan kamu yang diteror oleh orang ketiga ini sehingga pasangan kamu yang ketakutan ya, pasangan kamu yang hampir frustasi atau depresi gitu ya guys. Jadi buatnya ya, mungkin dia mengungkit kesalahan
mungkin dia mengungkit-ungkit kesalahan, atau dia mengungkit-ungkit sesuatu, atau dia membuat pasangan kamu ini menjadi bersalah gitu ya, atau membuat pasangan kamu ini merasa tidak nyaman, atau membuat pasangan kamu ini merasa tidak tenang hidupnya ya. Bermacam-macam ya. Orang ketiga ini bikin onar, bikin ulah, bikin masalah ya guys ya. Karena kalau kalian tidak menuruti apa yang dia mau, dia tidak akan berhenti. Kayak gitu loh guys ya. Dia terus mengejar-ngejar ya agar kalian ini mengikuti apa maunya orang ketiga ini gitu loh guys ya. Mungkin pasangan kamu yang diterornya ya, mungkin dia melakukan teror terhadap pasangan kamu ya, mungkin menakut-nakuti, ya membuat gelisah, mengacaukan ya, dan bahkan ada juga yang pakai jampi ya, apa itu namanya, pakai magic gitu ya, ngirim-ngirim magic ya, membuat teror melalui magic gitu ya, agar pasangan kamu tidak tenang, atau salah satu daripada kalian itu tidak tenang, gelisah gitu ya, kalian diteror ya, sehingga membuat diri kalian itu tidak tenang gitu ya, atau membuat pasangan kalian itu tidak tenang. Bisa juga ya pasangan kalian itu dikambing hitamkan, atau kalian sendiri yang dikambing hitamkan oleh orang ketiga ini ya guys ya. Biar hubungan kalian itu jadi retak gitu ya. Kalian dikambing hitamkan, terus kalian terpancing emosi, kalian marah dengan pasangan gitu ya guys ya. Akhirnya terjadi keributan atau cekcok. Nah, bisa juga seperti itu ya guys ya. Aku merasakan kamu dan pasangan tidak dibuat tenang ya, tidak dibikin tenang oleh orang ketiga ini ya, karena dia suka berulah, membuat hubungan kalian itu jadi kacau, karena itu memang maunya dia ya, agar hubungan kalian itu retak gitu ya, agar kalian itu berpisah. Nah, seperti itu ya, jadi kalian harus waspada ya guys ya. Selalu dekatkan diri kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya, agar kalian terlindungi, agar hubungan kalian tetap harmonis gitu ya guys ya, agar kalian terhindar dari orang ketiga ini ya. Karena orang ketiga ini lumayan licik ya. Dia menggunakan berbagai macam cara untuk memisahkan kalian atau membuat hubungan kalian jadi retak ya guys ya. Nah, dia sudah membawa energi negatif. Jangan sampai kalian menyerap energi negatif itu. Ya, justru sebaliknya, kalian harus bisa melawan energi negatif itu dengan energi positif ya, dengan cara jangan mudah terpancing emosi ya guys ya. Apapun yang dilakukan oleh orang ketiga ini ya, kalian harus tetap tenang ya, usahakan tenang ya guys ya, karena selalu ada solusi dari permasalahan yang muncul atau permasalahan yang kalian hadapi dengan pasangan, itu selalu ada solusinya. Jadi pelan-pelan saja ya untuk bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan kalian. Oke? Kemudian di sini ya, orang ketiga ini melihat kalian itu ya, melihat kamu itu ya guys ya, sebagai sosok yang lemah ya, yang bisa dimanfaatkan, yang bisa diperdaya, yang bisa dibohongi, yang bisa diperlakukan semena-mena, yang bisa ditindas ya. Ini orang ketiga melihat kamu sebagai sosok yang lembut, kalem, ramah ya, polos, lugu, dan dia menganggap itu adalah kelemahan kalian yang mana dia pergunakan untuk bisa memanipulasi kalian. Nah, seperti itu ya guys ya. Itu kenapa ada orang ketiga yang mencoba untuk membuat kalian itu termakan hasutannya ya, terprovokasi ya. Ada juga orang ketiga yang memanfaatkan kalian ya, yang mana kalian disuruh-suruh, atau kalian kayak mau diperbudak gitu ya, kayak dijadikan seseorang yang melayani dia balik gitu ya guys ya. Dia mengambil kontrol atas dirimu ya, ada juga seperti itu ya guys ya, karena dia melihat kamu bukan orang yang tegas ya, tapi orang yang selalu berusaha untuk membahagiakan orang lain kayak gitu. Kamu adalah orang yang tidak enakan, nah gitu ya, kamu tuh nggak enakan gitu ya, kalau dia request apa, minta apa gitu ya, kamu selalu menuruti aja, iya aja, mau aja, tanpa bilang no atau keberatan ya. Jadi mulai sekarang belajarlah untuk berkata no ya, say no ya, untuk berkata tidak ya. Kalau itu memang tidak sesuai dengan hati kamu ya guys ya. Kalau itu memang tidak sesuai dengan maunya kamu ya, ikuti hati kamu ya. Ikuti kata hati kamu ya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, kamu harus belajar berani berkata tidak ya kepada seseorang yang mencoba untuk mengendalikan kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next di sini ya. Di sini orang ketiga menganggap kamu adalah orang yang beruntung ya guys ya. Mungkin beruntung mendapatkan anaknya ya, atau beruntung mendapat pasangan yang baik, beruntung mendapat pasangan yang loyal, beruntung
mendapatkan pasangan yang royal, beruntung mendapatkan pasangan yang mapan ya. Dia menganggap kamu adalah seseorang yang beruntung ya, dan dia ingin mengambil keberuntungan itu ya. Dia ingin mengambil apa yang menjadi haknya kamu ya. Dia menginginkan keberuntungan orang lain menjadi miliknya ya. Karena orang ketiga ini aku rasa adalah orang yang suka merampas kebahagiaan orang, haknya orang, miliknya orang, kayak gitu ya guys ya. Ya jelas ya, namanya juga orang ketiga ya, biasanya pelakor gitu kan, pebinol gitu kan. Dia menginginkan milik orang, punya orang ya, haknya orang itu pengen diambil, pengen dirampas ya. Karena dia merasa keberuntungan kamu itu lebih baik, lebih bagus ketimbang keberuntungan dia gitu ya guys ya. Padahal itu tergantung pribadi masing-masing yang mau bersyukur atau tidak ya, yang menyenangi, yang mau berbahagia atau tidak itu tergantung masing-masing individu ya, semestinya kayak gitu kan. Tapi ini orang ketiga nggak mau tahu ya, karena dia tipe orang yang memiliki rasa cemburu yang besar ya, rasa iri atau sirik terhadap kebahagiaan orang lain, makanya pengen dirusak. Oleh karena itu jangan biarkan dia merusak kebahagiaan kamu dengan pasangan ya guys ya. Kembali lagi, ini kamu dan pasangan ya yang menentukan arah dan nasib kalian sendiri ya, bukan orang lain, tapi kalian berdua yang menentukan hubungan ini apakah mau harmonis, langgeng, awet atau tidak ya, tergantung kalian. Keputusan dari kalian, sikap kalian, cara kalian menyikapi orang ketiga ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, dan di sini beberapa dari kalian ada yang bersedih ya, ada yang bersedih, ada yang berkecil hati juga ya, mungkin pasangannya direbut atau mungkin pasangan kamu meninggalkan kamu demi orang ketiga, ada juga ya guys ya. Kalian patah hati di sini ya, sedih dan meratapi nasib, ada juga yang merana ya, kenapa ini terjadi pada dirimu dan sebagainya. Hentikan semua itu ya guys ya. Kalau memang pasangan kamu udah pergi meninggalkan kamu karena orang ketiga, berarti kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, karena memang pasangan kamu maunya kayak gitu ya. Sekali lagi tergantung pasangan kamu ya. Kalau pasangan kamu memang loyal sama kamu, setia sama kamu ya, tetap ingin bersama kamu, ya dia nggak akan kemana-mana lah ya. Walaupun dia dipengaruhi orang ketiga A B C D E F G apalah gitu ya. Kalau dia memang cinta sama kamu, kalau dia memang sayang sama kamu ya, kalau kamu memang ada di hatinya, dia nggak akan pergi walau apapun yang terjadi ya. Beda cerita kalau memang dia yang menginginkannya, kalau memang dia ingin juga, ya dia akan pergilah meninggalkanmu ya, untuk orang ketiga ini. Jadi kamu nggak usah sedih, jadi kamu nggak usah heran, jadi kamu nggak usah sedih ya, nggak usah berkecil hati ya guys ya. Kalau pasangan kamu sudah meninggalkan kamu, berarti memang pasangan kamu itu memang tidak ada rasa lagi ke kamu ya, atau memang dia bukan yang terbaik buat kamu ya. Karena kalau seseorang ya, atau pasangan yang loyal, pasangan yang setia, dia akan tetap bersama kamu apapun yang terjadi, walaupun dipengaruhi orang ketiga kayak apapun, tetap bersama kamu. Nah, itu pasangan yang benar tuh kayak gitu ya guys ya. Dia akan ikut pada kebenaran gitu ya. Kalau kamu sudah melakukan hal yang benar ya, kalau kamu tidak ngapa-ngapain gitu ya, kalau orang ketiga mencoba untuk merusak hubungan kamu ya, dia nggak akan terpengaruh guys ya. Dia tetap akan bersama kamu, tetap ada di samping kamu, tetap mendukung kamu ya. Itu pasangan yang baik, pasangan yang benar tuh kayak gitu ya. Nah, kalau dia sudah meninggalkan kamu pergi ya, kalau dia ikut pada sesuatu yang salah ya, kalau dia membela yang salah ya, berarti dia bukan pasangan yang terbaik, bukan untuk kamu pasangan ini ya. Mungkin kamu ada jodoh lain yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kamu nggak usah berkecil hati atau bersedih gitu loh guys ya. Jadi hubungan kamu harmonis atau tidak ya, itu sebetulnya tergantung kamu dan pasangan, bukan tergantung pada orang ketiga ya. Orang ketiga itu mau nongol, mau muncul dari arah mana saja, dari arah luar, dari arah dalam ya, dari orang luar, dari orang dalam. Apapun yang orang ketiga lakukan, kalau pasangan kamu itu punya komitmen yang kuat bersama dirimu, kalau kamu dan pasangan kamu memang memiliki cinta yang kuat, memang punya komitmen yang sangat kuat, kalian berdua nggak akan terpengaruh. Nah gitu ya, jadi hubungan kalian harmonis atau tidak, awet atau tidak,
langgeng atau tidak itu tergantung dari kamu dan pasangan sebetulnya ya guys ya. Jadi jangan biarkan orang ketiga itu merusak hubungan kamu, karena kuncinya ada di kamu dan pasangan kamu sebetulnya. Nah, seperti itu ya guys. Kemudian di sini aku merasakan ya, di antara kalian ada yang terbebani atau pasangan kalian terbebani. Terbebani oleh tuntutan ya, atau tekanan dari orang ketiga. Mungkin orang ketiga ini ngomong apa ya yang membuat kamu atau pasangan kamu menjadi terbebani secara psikis atau mental ya. Di sini aku melihatnya ya guys ya. Salah satu dari kamu atau pasangan kamu ini terbebani ya guys ya. Di sini ya interpretasinya kamu atau pasangan itu terbebani secara psikis ya guys ya. Karena ada omongan ya atau ada perkataan yang membuat kamu atau pasangan kamu tak habis pikir, bingung harus gimana ya. Karena ada kata-kata yang kuat yang mencoba untuk mempengaruhi ya. Nah, cobalah kamu dan pasangan itu untuk berembuk, untuk bermusyawarah, untuk duduk satu sama lain, berbicara dari hati ke hati dan mencoba untuk menyelesaikannya ya. Kamu harus perkuat ikatan emosi antara kamu dan pasangan kamu. Kamu harus mencoba untuk menguatkan komitmen kalian lagi. Kamu harus berusaha untuk mencoba memberi kekuatan, menguatkan komitmen kamu dan pasangan kamu ya. Pasangan kamu gak akan kemana-mana ya kalau kamu menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan ya guys ya. Kalau ada sesuatu yang membebani kamu atau membebani pasangan kamu, coba bicarakan dari hati ke hati agar bisa menemukan solusinya. Jangan sama-sama diam, jangan sama-sama gengsi, jangan sama-sama memegang erat ego ya. Turunkan ego kalian ya. Kalau ada permasalahan serius dalam hubungan ya, jangan sampai ego kalian itu mengendalikan diri kalian. Ih gengsi, ih nggak mau dia harus duluan, aku nanti aja. Nggak perlu ya guys ya. Seseorang yang dewasa itu seseorang yang mau mengalah ya, mengesampingkan ego ketika ada masalah. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi jangan sampai ego kalian yang mengendalikan diri kalian, tapi diri kalianlah yang harus mengendalikan ego kalian masing-masing. Oke. Nah, di sini ada lagi ya guys ya. Di sini kamu atau pasangan ya. Di sini posisinya kamu ya. Kamu mesti melihat prospek ke depannya ya guys ya. Hubungan kalian itu kayak apa ya guys ya. Apakah masih bisa dipertahankan atau tidak ya. Kalian harus bisa mengamati, menilai, dan menimbang. Kira-kira hubungan kalian ini mau dibawa kemana ya. Apakah kalian benar-benar berkomitmen? Apakah hubungan kalian ini bisa tetap awet atau langgeng ke depannya ya. Kalau misalnya sifat atau karakter pasangan ini seperti ini ya. Atau misalnya kalau ada orang ketiga yang memiliki power yang lebih kuat, kalian harus siap-siap ya. Siap-siap dengan hasil apapun yang akan terjadi ya. Hasil terbaik atau hasil terburuk ya. Kalian harus siap ya guys ya. Siap diri, siap mental, siap pikiran, siap perasaan ya. Apapun yang akan terjadi ya, jangan sampai itu berdampak negatif pada diri kalian. Jangan sampai kalian jadi frustasi, depresi, bahkan trauma. No ya guys ya. Kalian harus berpikir lebih logis, gunakan logika kalian untuk melihat kenyataan yang ada agar kalian bisa menerima kenyataan yang ada ya guys ya. Jadi buat apa juga kalian bertahan pada situasi yang mana itu membuat kalian sengsara atau menderita. Kalian perlu berbahagia, kalian harus berbahagia, dan kalian memang layak untuk bisa berbahagia gitu loh guys ya. Jadi jangan sampai ya hubungan kalian itu membuat kalian jadi tertekan, sengsara, atau menderita ya. Bebaskan diri kalian dari penderitaan, kesengsaraan, dan berbahagialah ya. Jadi kalian harus lihat ke depannya kayak apa. Iya, nilai kira-kira pasangan kalian ini bisa bertahan atau survive atau tidak dengan kehadiran orang ketiga ini ya. Lakukan sesuatu yang bisa kalian lakukan untuk mempertahankan hubungan kalian. Tapi jika pasangan kalian sudah ya tidak bisa lagi ya untuk bertahan, ya kalian berpasrahlah kepada Tuhan ya guys ya. Serahkan semuanya kepada Tuhan ya. Berdoa, berusaha ya guys ya. Kalau sudah itu kalian lakukan, maka pasrahkan semuanya kepada Tuhan, biar Tuhan yang akan menunjukkan kemana hubungan kalian ini ya. Akhirnya endingnya itu kemana ya. Apakah akan survive ya, apakah akan union atau akan break off. Itu terserah dari keputusan Tuhan aja lagi ya. Yang penting kalian di sini, kamu dan pasangan udah sama-sama berusaha
dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta jalan terbaik yang mana itu akan menjadi ending atau keputusan terakhir gitu loh guys ya. Kalian bisa memutuskan segala sesuatu itu ya guys ya dengan melihat kebenaran yang ada ya. Jangan tutup mata kalian untuk melihat kenyataan dan kebenaran yang ada ya, karena penting sekali untuk kalian melihat kenyataannya, berpikir lebih logis ya, jangan hanya menggunakan perasaan tok. Kalau kalian hanya menggunakan perasaan, ini khusus buat kamu yang cewek ya, yang perempuan, yang wanita ya, jangan selalu menggunakan perasaan ya, karena itu bisa membuat kamu tidak bisa menerima kenyataan ya. Gunakan logika kamu juga ya. Ya, untuk apa kamu memiliki hubungan kalau itu membuat kamu menderita gitu loh guys ya. Nah, kalau masih bisa dipertahankan, diperbaiki, maka usahakan itu ya. Lihat kebenaran yang ada, lihat kenyataan yang ada. Nah, seperti itu ya guys ya. Jangan takut dengan orang ketiga ya. Justru dengan hadirnya orang ketiga itu bisa menguji kekuatan cinta kalian sebetulnya ya guys ya. Jadi apakah pasangan kalian mau survive atau bertahan atau tidak ya. Nah, itu tergantung daripada kekuatan cinta kalian masing-masing. Cinta itu punya power ya guys ya. Kalau pasangan kalian benar-benar mencintai kalian, benar-benar cinta dengan kalian, maka dia akan survive dengan kalian ya. Selama apa yang kalian lakukan itu baik, selama yang kalian lakukan itu benar. Nah, seperti itu ya. Dia tidak akan meninggalkan kalian. Berbeda cerita kalau memang dianya yang ada salah atau melakukan suatu kesalahan atau yang ikut hal yang salah, maka itu tidak bisa lagi ya untuk ditahan-tahan gitu ya. Dia akan pergi ya, ya sudahlah, berarti habis cerita ya, ending ya, di end gitu loh guys ya. Jadi sesimpel itu sebetulnya ya guys ya. Ini kembali kepada diri masing-masing ya, yang mana mau membuka pikiran, mau membuka diri ya untuk bisa belajar ya, karena kehadiran orang ketiga ini juga memberi pembelajaran buat kamu dan pasangan ya, menguji komitmen kamu dan pasangan ya, menguji kesetiaan kamu atau pasangan kamu di sini ya guys ya. Nah, seperti itu. Oke guys, di sini untuk zodiak-zodiaknya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian ada juga yang berasal dari air signs, elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Terus ada juga yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan yang strong energinya, yang kuat energinya itu berasal dari zodiak Gemini and Aries ya guys ya. Oke, mari kita lihat pesannya apa. Get message from the universe for you. Oke? Well guys, di sini aku sudah bersama dengan deck untuk menerima pesan dari readinganmu kali ini ya. Mari kita lihat pesannya buat kamu apa ya guys ya. What is message from the universe for you for this reading? Oke. Di sini ada listen with your heart. Ada romance. Ada simple acts of kindness, and last one ada action speak loudly. So guys, di sini pesannya buat kamu ya. Untuk readingan kali ini, listen with your heart. You are listening but need to hear with a loving heart. Di sini kamu perlu mendengar ya guys ya. Banyak-banyak mendengarkan ya. Mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh pasangan kamu, mendengarkan curhatan atau isi hati dari pasangan kamu ya guys ya, mendengarkan apa yang orang-orang terdekatmu ingin sampaikan ya. Kamu harus menemukan dan mencari kebenaran. Kebenaran akan muncul ke permukaan ya guys ya. Kamu mesti banyak mendengar ya, mendengarkan mereka-mereka yang ingin menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan kepadamu. Jadi kamu jangan menutup telinga, jangan menutup diri ya guys ya, tapi buka hati kamu, buka pikiran kamu untuk menerima apa yang mereka sampaikan ya. Aspirasinya mereka apa ya? Aspirasi dari pasangan kamu dan aspirasi dari orang-orang terdekat kamu ya guys ya. Kamu perlu mempertimbangkan ya. Di sini kamu perlu mendengarkan ya dengan hatimu ya guys ya. Gunakan hatimu.
Tepatnya gunakan intuisimu untuk mendeteksi kebenarannya ya guys ya. Kamu di sini memerlukan hati untuk bisa mendengarkan suara hati dari pasanganmu ya guys ya, dari orang yang kamu kasihi. Oke. Kemudian di sini pesannya lagi ada romance ya guys ya. Is the one you love with personal attentions and affections. Kamu perlu membuat hubunganmu menjadi lebih romantis lagi ya guys ya, agar tercipta jalinan kasih yang harmonis antara kamu dan pasangan kamu. Jangan sampai hubungan kamu dan pasangan kamu itu dingin ya. Angetin ya guys ya. Buat hubungan kamu menjadi lebih romantis dan lebih harmonis ya. Agar hubungan kamu ya tetap berkomitmen, tetap kuat, tetap terjalin dengan sehat ya guys ya. Jangan sampai kalau kamu marahan atau lagi ada persoalan gitu ya guys ya, kalian diam-diaman gitu atau cuek satu sama lain. Ya, jangan biarkan masalah itu berlarut-larut ya guys ya. Jangan menghindari masalah, tapi hadapi dan selesaikan masalah itu bersama dengan pasanganmu ya guys ya. Coba bicarakan dari hati ke hati, temukan solusi terbaik dari permasalahan kalian ya. Tetaplah berusaha untuk romantis ya. Hidupkan kembali ya guys ya, nyala asmara romansa di antara kalian ya. Perbedaan dari segi opini atau dari segi prinsip dari kalian ya, mungkin itu akan membuat jarak di antara kalian atau membuat hubungan kalian menjadi renggang ya. Namun itu bukan menjadi alasan kalian tidak bisa bersama ya, kalau memang kalian sudah memiliki komitmen ya guys ya, tapi kalian memiliki perbedaan. Namun jangan jadikan perbedaan itu membuat kalian jadi berjarak atau renggang ya guys ya. Justru dari perbedaan itu kalian bisa bersatu atau bersama dengan saling menghargai satu sama lain. Nah, seperti itu ya guys ya. Cari persamaan di antara kalian agar hubungan kalian itu tetap terjalin ya, tetap harmonis, tetap romantis ya. Jangan cari banyaknya perbedaan di antara kalian, tapi carilah kesamaan ya. Perkecil perbedaan di antara kalian. Kalaupun ada perbedaan, maka buatlah kalian merasa dihargai. Buatlah pasangan kalian dan diri kalian merasa dihargai. Jadi harus ada saling harga menghargai di antara kalian jika terdapat perbedaan. Nah, seperti itu ya guys ya. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk kalian berselisih atau kalian bertengkar ya, tidak harmonis ya. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk kalian bertengkar ya guys ya. Perbedaan membuat kalian berselisih, membuat kalian bertengkar, maka carilah ya kesamaan di antara kalian ya, dan perkecil perbedaan itu ya guys ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini pesannya buat kamu, tetaplah berperilaku baik dan manis terhadap pasangan kalian ya guys ya. Jangan dibikin drama atau hanya berpura-pura untuk menyenangkan pasangan, tidak. Kalau memang ada yang perlu dibicarakan, kalau memang ada sesuatu permasalahan yang perlu diselesaikan, maka selesaikanlah bersama dengan pasangan ya. Jangan sampai ada salah satu pihak yang dirugikan antara kamu atau pasangan. Mesti harus sama-sama balance, selaras, seimbang, sejalan, sehati, sepemikiran ya guys ya. Kalau ada perbedaan, sekali lagi ya guys ya, cari kesamaannya ya, dan hargai perbedaan di antara kalian ya, sehingga terjalin hubungan yang tetap harmonis, yang mana itu akan membawa kalian kepada komitmen yang kuat, kepada union yang dimana itu bisa membuat kalian berdua tetap langgeng. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Terus di sini pesannya ada lagi buat kamu ya. Simple acts of kindness. Kindness energizes you and brings happiness to those around you. Di sini pesannya buat kamu, lakukan hal yang sederhana untuk berbuat kebaikan ya guys ya. Semakin kamu memiliki energi yang baik di dalam kehidupanmu, maka itu akan membawa kamu dan pasangan kamu menuju ke hubungan yang membahagiakan ya guys ya. Jadi kamu dan pasangan yang sepakat untuk banyak berbuat kebaikan ya, untuk banyak melakukan hal-hal yang baik, maka itu akan kembali juga ke diri kalian ya guys ya.
Apa yang kalian tanam, apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Begitu juga dengan pasangan kamu ya. Kalau salah satu di antara kalian, apalagi dua-duanya melakukan hal yang baik, hal-hal yang sederhana ya, suatu hal yang baik untuk pasangan gitu ya guys ya, maka itu akan membuat hubungan semakin merekat, semakin dekat ya, dan semakin membuat kalian itu lebih saling menyayangi, saling mencintai, saling terbuka satu sama lain ya guys ya. Kalian bisa memulainya dengan membuatkan cemilan, membuatkan makanan ringan ya, menyenangkan hati pasangan dengan hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan ya guys ya. Apa kesenangan pasangan kalian? Kalian harus tahu. Favoritnya apa? Kesukaannya apa? Yang tidak disukainya apa? Yang disenanginya apa? Yang dibencinya apa? Yang menjadi favoritnya apa? Yang menjadi sesuatu yang paling dia tidak suka apa? Kalian harus tahu itu ya. Jangan bikin pasangan kalian jadi marah atau gerah atau merasa tidak nyaman ketika bersama dengan kalian gitu ya guys ya. Buatlah pasangan kalian itu menjadi betah ya, menjadi nyaman ketika bersama dengan kalian, dan itu akan lebih mendekatkan diri kalian dengan pasangan sehingga akan tercipta hubungan yang membahagiakan dan harmonis. Nah, seperti itu ya guys ya. Kemudian di sini pesannya lagi buat kamu. Actions speak loudly. Express your love through actions. Sebaiknya katakan segala sesuatu itu dengan jujur kepada pasangan. Misalnya kamu suka apa, tidak menyukai apa, tuh katakan aja ya guys ya, agar pasangan kamu tahu dan mengerti gitu ya guys ya, apa yang harus dia lakukan sebagai pasangannya kamu gitu ya guys ya, agar tidak mengecewakan kamu. Jadi sebaiknya katakan segala sesuatu itu dengan apa adanya ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi ya guys ya, jangan ada kebohongan ya. Kalau kalian sudah saling percaya satu sama lain, berpegang pada komitmen, maka jujurlah ya. Katakan apa yang semestinya dikatakan. Dan sebaiknya untuk membuktikan segala sesuatu itu tak perlu ya kalian dengan perkataan ya atau banyak omong ya. Akan lebih baik kalau kalian berkata-kata sedikit tapi aksi kalian, action kalian itu mantap ya. Bisa membuat pasangan kalian percaya dan menyadari itu ya, menyadari cintanya kalian, kasih sayangnya kalian. Kalian bisa mengekspresikan atau mengungkapkan cinta kalian, kasih sayang kalian melalui aksi, melalui action ya guys ya. Tidak hanya semata-mata melalui kata-kata ya guys ya, tapi action itu lebih bermakna. Take action itu lebih mantap ya guys ya, lebih bisa membuktikan cinta dan kasih sayang kalian kepada pasangan kalian. Nah, seperti itu ya guys ya. Express your love through actions. Ungkapkan cintamu melalui tindakan yang nyata. Jadi kalau kalian tuh benar-benar cinta pada pasangan kalian, maka buktikanlah itu secara nyata, secara real melalui actions atau aksi atau tindakan kalian. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke guys, ini aja ya pesan readingan kali ini buat kalian. Oke? Well guys, aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Terima kasih buat kamu-kamu yang sudah berpartisipasi ya guys. Aku ucapkan terima kasih juga untuk doa dan dukungan kalian semua ya untuk channel Rajkumari Tarotipator ini. Semoga channel Rajkumari Tarotipator ini semakin berkembang dan bisa memberikan readingan-readingan terbaik yang bermanfaat untuk kita semua. Oke guys, semoga saja kalian yang berpasangan, yang couple, ya, semoga saja kalian memiliki hubungan yang sehat, awet. Buat kamu yang single, semoga saja kalian dipertemukan dengan jodohnya yang terbaik ya, jodoh terbaik untuk kalian. Aku di sini selalu mendoakan yang terbaik buat kalian semua ya. Semangat selalu. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya. See ya.